nama lembaga, kemudian judul buku kah itu, nah, baru penerbitnya apa, misalkan penerbitnya Angkasa, percetakan Angkasa misalkan, nah, baru jadi yang pertama lembaganya atau nama orang atau pengarangnya, kemudian tahunnya, ya, tahun berapa diterbitkan, kan bisa dilihat itu. Nah, kemudian judul bukunya atau judul jurnalnya, kalau ada lengkap lagi edisinya, volumenya. Ya. Kalau lebih lengkap lagi, kalau ada percetakan atau publishernya, baru volume, edisi, baru nomor halaman. Nah, jadi seperti contoh ini ya. Contoh ini. Ini yang pertama. Kan tidak ada ini nama penerbitnya. Cukup begini aja Bapak tulis. Ya. Suryadi, A, titik 2015 dalam kurung. Diktat. Ya. Ini judulnya nih. Kemudian Purwakarta. Teknik. Sudah cukup itu. Jadi artinya diktat ini sudah publish di dunia maya. Sudah baku cara penulisan seperti ini. Jadi cara penulisan yang ini ya, sudah baku. Gimana lihatnya? Ya tadi ini Bapak perlihatkan lagi ya. Bapak perlihatkan lagi. Apakah baku? Nah, kita lihat. Ini dia. Ya. Jadi ingin tahu bagaimana cara penulisannya, tinggal kita klik. Yang mana diklik, lihat citasinya atau site ini ada bawahnya. Diktat tersebut ada 4 penulis yang mengkutip diktat Bapak tersebut. Saja ya Suryadi termasuk, kemudian Leonard Damanik, ya kan? Kemudian Raharja, kemudian Ari Suryadi. Jadi diktat tadi Ari Suryadi mengkutip 2 kali. Untuk apa? Satu untuk paper hibrid, yang satu lagi untuk paper pemanfaatan. Gitu. Yang satu lagi si Untung dia bikin. Satu lagi si Leonard dia bikin. Seperti itu. Ingin dibuktikan apakah benar si Leonard ini mengkutip ya? Cari lagi. Ketik aja sini lagi. Benar nggak dinulis di daftar referensinya? Ada Ari Suryadi nggak? Tinggal kita klik aja sini. Nah, ini ya. Ini si Untung tadi ya, maaf ya, si Untung. Nah ini contoh, salah satu contoh tadi si Untung mengkutip ya, mengkutip tulisan Bapak. Nah ini anjing. Dan itu tertulis di jurnal. Ari Suryadi, Wandito, Sulihin, judulnya ini jelas. Nomor 1. Edisi 1, volume 1, nomor 1. Kita kembali lagi ke sini. Kita lihat yang inilah misalkan. Pemanfaatan turbin angin. Oke, sebelum ke sini, nah, yang tadi Bapak katakan, apakah benar penulisannya sama? Nah, ini kan sama ini. Nih, kira-kira ini tipenya apa nih? Vancouver atau Chicago? Ada bisa jawab? Saat ya, kalau ingin tahu, ya, kita lihat di sini.
Jadi ingat, nama, tahun, nah gitu. Nama, tahun, dimasukkan mana? Nama, tahun. Ini. Oh, sorry ya, sorry. Ini judulnya hybrid, ya. Judulnya hybrid. Berarti kita harus ngambil contoh yang sama, judulnya hybrid juga. Nah, yang ini. Jadi ini tolong perhatikan. Nah, ini tipenya apa? Yang ini, kuning ini. Nama, judul, publisher, tahun, halaman. Ini edisinya 1,1 ini ada edisinya. Kita lihat di sini. Ini dia, MLA. Jadi cara mudahnya tinggal kamu copy ini, ya copy, ya kan, pindahkan ke daftar pustaka. Pindahkan ke sini, contoh. Jadi nggak pusing-pusing yang ngatur-ngatur ini. Udah, tinggal diratakan menjadi rata kanan. Clear. Mau font ini diubah, mau Times Roman, nggak masalah. Nah, ini kan karena satu halaman dipecah dua ya. Jadi satu halaman ini dipecah dua, jadi begini. Nah, fontnya ini kan tergantung dari template-nya. Berapa kecil-kecil ya. Ini kalau memang mintanya template-nya 8, fontnya tulis 8. Seperti itu. Dari ini tentang cara penulisan referensi atau daftar pustaka atau literatur, ya, dapat menjelaskan bagaimana prosesnya, bagaimana ciri-cirinya, tipenya seperti apa, ya, bagaimana cara menyusunnya, nama pengarang, judul, kemudian apakah tahun duluan atau tahunnya di belakangan, itu berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini, ya, kita cermati di sini. Misalkan Leonard James Tamanik, ini nama, kuncinya adalah gini, harus nama dulu, ya kan, nama dulu nih, udah pasti, ya, namanya sama, kemudian ada yang judul dulu, ya, judulnya apa, application, nah, ada yang tahun dulu, ya, ada yang lebih tahun dulu, ini tahun dulu. Nah, kemudian baru judul, atau sini juga judul. Jadi judul itu letaknya di tengah-tengah. Ya. Kemudian tahun bisa di belakang, bisa di depan. Kalau di belakang, ciri-cirinya yaitu bisa font cover. Nah, MLA ini aja istilah saja ini. MLA apa, Chicago, Harvard, apa. Nah, kalau di kita, kalau di dosen ya, ini nama publishernya gitu loh. Nama publisher yang sudah terindeks atau sudah go internasional dan sudah diakui dan disepakati, maka hanya 5 cara penulisan daftar pustaka yang direkomendasikan. Apa ini Bapak kurang tahu ini istilahnya, panjangannya apa, apa. Jadi kalau misalkan kalian searching aja, misalkan set adalah, ya,
apa istilahnya, penjelasannya gitu. Atau sitiran, atau menyitir, atau kutipan. Nah ya, bahasa Inggrisnya kutipan. Jadi kalian mengutip di salah satu nama pengarang atau tulisannya, dan itu wajib kalian tulis di daftar pustaka nama pengarang tersebut. Maka namanya, seperti Bapak contohkan tadi, misalkan ini wajib dan sebagainya. Suatu pelanggaran kalau misalkan kalian tidak mencantumkan, udah kalian copy paste bulat-bulat, kalian pindahkan, itu akan kena plagiat atau plagiarisme. Nah, seperti apa untuk mensiasati plagiarisme? Itu adalah namanya mengubah parafrase. Ya. Memang ada programnya, Bapak lupa, nanti satu saat nanti Bapak jelaskan ya. Nanti misalkan ibu pergi ke pasar menggunakan motor Honda. Contohnya, ini kalimat contoh dari pengarangnya, misalkan kalian kutip dari Ahmad misalkan, koma Hakim, ya. 2016. Dan juga misalnya mobil angin misalnya. Koma, ya kan? Dan volumenya 9, edisi 2, ya kan? Di halaman kan 45 sampai 67. Ya. Jadi ada salah satu pengarang. Kalau kita bingung dulu ya. Ya, jadi ada salah satu pengarang bernama ini. Nah, tulisan ada di dia, ada salah satu tulisan atau kalimat seperti ini. Jadi tulisan paper dia ada tulisannya, ibu pergi ke pasar. Nah, kalian copy paste boleh, nggak masalah, sah saja. Tetapi nanti kalian wajib ubahnya gitu. Ubah menjadi dengan menggunakan motor Yamaha mama pasar. Nah, perhatikan sini. Ya. Satu, kalimat aslinya adalah ibu pergi ke pasar menggunakan motor Honda. Nah, sekarang agar tidak terdeteksi oleh suatu mesin pencarian plagiat RISME ini, kalian ubah menjadi dengan menggunakan motor Yamaha, mama pergi ke pasar. Jadi gitu. Nah, seperti apa plagiat? Nah, ini Bapak contohkan seperti ini. Jadi bagi yang sudah sering menulis, ya tentunya akan memahami dan akan menjadi terbiasa. Gitu. Mana ya, sebentar.
Bapak klik. Halo, masih stay tune ya. Nah, ini. Jadi judulnya ini adalah pemanfaatan turbin. Jadi paper ini Bapak masukkan untuk mencari berapa kira-kira kesamaan atau similarity. Jadi artinya similarity berbeda dengan plagiarisme ya. Kalau plagiarisme betul-betul kita mencontoh atau mencontek, dan itu adalah klaim kita, itu adalah tulisan kita, itu namanya plagiarisme. Tetapi ini adalah namanya similarity. Similarity itu adalah kesamaan, kemiripan. Jadi mirip. Jadi ide kita itu mirip dengan ide yang satu orang lagi gitu loh. Kok sama? Kebetulan. Nah, seperti contoh ini. Nah, di sini tertulis salah satu bentuk energi alternatif yang dapat dimanfaatkan energi bla 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 bla. Itu ternyata sudah pernah kalimat ini ditulis oleh seseorang. Siapakah dia? Kita lihat di sini. Ini kan nomor 3 ya, warna ungu. Jadi indikatornya di sini ungu. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, ini. Jadi di prezi.com itu total yang terdetek oleh pencarian Turnitin atau similarity ini itu sebanyak 2% dari total seluruh yang ditulis di sini. Jadi kalau kalian kembali lagi ke sini, ya, jadi yang warna ungu-ungu itu ada 2%. Nih, satu lagi. Ada yang warna hijau, warna merah, satu. Nah. Cara membaca ini, jadi totalnya kemiripan itu adalah 11%. Ini masih diizinkan. Wajar, pasti ada yang sama kalimat. Kemudian angka 8% ini adalah internet source. Ya. Dari sekian internet itu hanya yang mendeteksi kemiripan itu hanya 8%. Nah, kemudian 0% ini apa? Ini artinya belum ada yang mirip untuk tulisan ini, baik judul maupun kontennya. Tetapi salah satu ada tulisan dari mahasiswa itu ada mirip 7%. Jadi tulisan-tulisan ini diperkirakan atau dilihat hitungan kalkulasinya bahwasanya totalnya 11% mirip dengan source ini. Yang mana source-nya? Ya ini. Andox.com, Prezi, Jurnal UMT, 17 Agustus, sampai Universitas Padang, Muara Kudus. Jadi dari seluruh dunia dia searching, ternyata didapatkan tulisan yang Bapak bikin ini itu ada kemiripan di 7 tempat atau 7 paper. Di Kudus 1% dan sebagainya. Nah, tetapi secara summary-nya atau secara kalkulasinya atau secara kesimpulannya ini hasilnya 11%. Itu masih diizinkan. Nah, berapa yang diizinkan menurut ketetapan dari penulisan karya ilmiah untuk publikasi jurnal dan sebagainya? Kalau untuk jurnal internasional itu maksimal itu adalah 15% itu jurnal internasional. Nah, sedangkan jurnal nasional yang terakreditasi itu maksimal 20%. Jadi karena kita dalam negeri berarti kan kualitinya itu lebih rendah dibandingkan luar negeri. Jadi kalau luar negeri, kalau ingin paper kita diterima, usahakan di bawah 15%.
Nah, kebiasaan Bapak bukan ngambil yang mendekati batas minimal atau maksimal. Kalau Bapak balik itu menjadi batas maksimal. Contoh seperti ini. 3%, ya, pernah nih Bapak bikin. Untuk jurnal internasional, ya, ini Bapak juga dengan Pak Andi. Pak Andi, teman Pak Andi. Berapa dia? Cek similarity-nya cuman 3%. Gitu. Jadi didapatkan hanya satu. Nah, ini bagus banget nih, hanya satu ini. Jadi seluruh niat itu cuma dapat satu, dicocok-cocokin itu. Ilmu cocoklogi. Nah, dan itu pun 3%. Dari penulisan atau publikasi mahasiswa tidak ada. Baik searching internet lainnya juga tidak ada. Jadi tulisan ini yang bagus. Tidak ada sama sekali, masih ori. Seperti itu. Oke ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Jadi sudah Bapak bahas mengenai citasi atau menyitir atau mengutip atau melihat atau mendownload dan sebagainya dari source internet. Seperti itu. Nah, juga Bapak memperkenalkan apa itu Google Scholar. Ini kalau bisa kalian membuat ini. Saran Bapak. Ya. Bapak sarankan yang ingin cita-cita ingin menjadi dosen atau peneliti atau dikenang tulisan Anda, paper Anda, silakan buat ini. Di pada saat interview misalkan, oh saya meneliti, mana buktinya? Nanti si orang siapa namanya? Namanya misalkan ya, misalkan namanya Rizky Nur Faizal. Nah, Bapak random ya. Rizky Nur Faizal. Jurnal. Nah, ini aja. Jadi, Bapak ingin tahu, Bapak sebagai interview, kamu ngakunya pernah menulis jurnal, gampang. Bapak searching di sini, apa namanya? Rizky Nur Faizal jurnal, udah. Nah, ternyata yang tampil seperti ini. Mana itu? Dan ada iklan konkret. Perlu diketahui satu running test begitu tuh habisin duit sekitar 20 juta. Apa Bapak tahu? Karena Bapak pernah PKL di bandara. PKL guru penerbangan. Nah, ternyata keluarlah namanya Muhammad Faizal Rizky. Nah, ini adalah dosen baru. Ciri-cirinya seperti apa? Lihat saja papernya jumlahnya berapa. Lihat tahunnya, yang tertua kapan tahunnya, yang termuda kapan. Jadi dari kampus Singa Berbangsa Karawang, ya kan, jumlahnya papernya seperti ini. Contoh ya, yang saya Bapak ambil contoh misalkan Purwanito ya, terus Asmoro.
Oke. Bapak close aja ya, biar nggak berat banget. Nah, ini. Bayangkan tuh, kolaborasi Bapak dengan Wanito, ya kan? Menghasilkan sampai 17 citasi. Artinya apa ini? Tulisan kita ini dikutip oleh 17 paper. Jadi kalau kamu ingin lihat urutan-urutan, ya, berapa ininya akan terlihat seperti ini. Jadi nggak usah bingung, ya ketik aja misalkan dari jurnal. Kamu tugasnya mencari jurnal apa oleh Pak Dani? Hah? Halo? Apa stop ya? Halo? Pada tidur. Halo Pak. Gimana Pak? Jangan pada tidur lah. Enggak Pak. Coba dibuka videonya. Bukain video, coba. Kalau ada yang di workshop silakan aja, nggak masalah ya. Jadi kalau ingin belajar, nggak ingin belajar pun nggak masalah. Belajar itu kan tidak ada paksaan. Tapi kalau ingin memahami, dipaksakan untuk memahami. Itu bedanya. Menempatkan kata paksa itu berbeda dengan perlakuannya gitu. Oke? Ini Tiara nggak bisa juga nih. Si Tevri nggak bisa ya. Ayuning. Saat. Nah. Jadi itu. Jadi kalau belum paham silakan tanya. Mau japri, mau apa, nggak masalah Bapak. Open sampai jam 2 malam. Jangan malu-malu. Karena kualitas penulisan itu, kualitas menulis kamu itu akan berdampak enak atau tidaknya orang itu membaca. Kalau pertama di awal udah nggak enak, ya itu orang udah males. Jadi sampah jadinya. Jadi scrap, jadi spam. Gitu. Silakan kamu lihat contoh-contoh tugas akhir. Ya. Contoh-contoh tugas akhir. Mana yang enak dibaca? Oh ini pembimbing siapa nih? Kamu ambil sampel random aja deh. Nah itu bisa kalian buktikan nanti. Contoh misalkan minjam sama Pak Andi minjam tugas akhir siapa gitu. Ini satu, terus ini satu dan sebagainya. Bisa saja nanti dari beberapa tugas akhir itu kamu bisa akan dapatkan judul tugas akhir. Gitu. Oke? Jadi kalian udah semester 5 nih, jangan malas-malas lagi. Udah, masa lalu yang semester 4 itu lupain aja. Ya, berpikir ke masa depan aja lagi. Karena tinggal 1 tahun lagi. 1 tahun lagi, udah kamu wisuda. Tinggal ikuti arahan pembimbing tugas akhir. Di tas kamu lah. Sorry ya, anak bapak nyari-nyari somai tadi, bapak beliin. Ya. Jadi akan terlihat orang kalau udah membacanya nggak enak tulisannya, udahlah dibuang. Kalau udah enak, itu akan orang menjadi tempat contoh. Oh ini bagus tulisannya dan sebagainya. Karena kualitas tulisan itu menentukan kualitas isi atau kompetensi. Oke? Di belajar cara nulis harus dipaksakan. 1, pertama, paksakan membaca. Itu aja dulu deh. Membaca jurnal. 1 jurnal aja dulu. 1 jurnal kamu ambil, baca minimal 3 kali, bolak-balik. Udah selesai, bolak-balik lagi. Selesai, bolak-balik. Dari 3 kali baca itu kamu akan dapat apa maksud dari atau pemahaman di jurnal tersebut. Kamu mulai bertahap tuh, cari lagi jurnal yang lain dengan yang hampir mirip-mirip judulnya, baca lagi, diulang lagi, baca lagi, cari lagi jurnal yang lain. Nah, misalkan dapat 3 jurnal nih atau 5 jurnal yang disuruh Pak Dani, kan bisa kamu ambil
intisarinya, apa perbedaannya, apa keunggulan dari kelima jurnal itu. Akan kamu dapatkan temuan, oh ternyata di jurnal A, jurnal B, jurnal C ini belum membahas mengenai pemanfaatan IoT untuk pengontrolan alat pembangkit listrik tenaga solar. Kan begitu. Itu sudah jadi satu judul. Gitu. Jadi kalau kamu nggak baca, menunggu judul itu turun dari langit, atau bisa turun dari ngopi dulu di warung, bisa, betul, tapi lama gitu. Atau dari kejadian, atau melihat sesuatu, alat dan sebagainya, pasti bisa dapat, tapi lama. Nah, gimana yang cepatnya? Harus melakukan banyak membaca referensi. Salah satunya juga. Bapak kan udah pernah tuh memberikan, iya, sampai sekarang belum kembali tuh jurnal Bapak tuh, buku jurnal. Ayo. Ada satu, Pak. Yang pernah minjam, Bapak tahu orang-orangnya kok. Ada satu, Pak. Ya, tolong dikembalikan, nanti buat adik-adik kalian juga. Nah, untuk itu dari jurnal itu aja kamu baca dulu. Jadi belajar untuk membaca dulu. Jadi otak ini diarahin dulu. Gue harus bisa membaca, aksain. Gitu. Karena kalau sudah terbiasa membaca, ya, itu udah kayak kita kayak ngudut tau ya, kayak ngopi, kayak ngerokok. Benar. Kalau nggak ada rokok, nggak ada udut itu asem, ya nggak San? Ya begitu. Nah, makanya Bapak sampai jam 2, ya kan? Itu Bapak baca-baca dulu jurnal. Gunanya buat apa ya? Buat Bapak sendiri untuk upgrade. Siapa tahu ada informasi yang terbaru. Nah, ternyata Bapak dapat informasi terbaru. Bahwasanya Indonesia sekarang ini sedang menggalakkan PLTS. Itu. Makanya lahirlah tulisan yang baru Bapak. Ini dia. Nih kalau kamu baca nih, ya, bahwasanya kenapa ini terlahirkan paper Bapak yang baru, yaitu tadi baca jurnal. Tetapi judul ini menjadi baru dibentuk desain, belum application, ya. Jadi ini baru desain. Jadi seperti apa? Ini Bapak mendesain solar cell yang bentuknya box, gitu. Ya, di box nanti bisa dibawa kemana-mana, buat camping dan sebagainya. Karena ini dijelaskan ya. Can be used for camping or other simple family tours. Nah, jadi alat ini nanti sangat mudah untuk buat camping, buat rekreasi, traveling dan sebagainya. Yang jauh dari sumber listrik, misalkan camping udah jelas nggak ada listrik, ya kan? Nah, dibuka itu alat, ditaruh di ruang terbuka supaya sinar matahari menyorotinya, nanti akan dapat sumber listrik. Seperti Oke, seperti apa? Bapak sepintas saja lihat ini metodenya, ya kan? Nah ini contoh ya. Ini punya siapa gambar? Ini punya Ihsan. Apa udah minta izin? Gitu. Ya, buktinya ada, gitu loh. Buktinya ya, chat Bapak sama dia. Dan Bapak tolong minta gambarnya diubah lagi, tolong. Ihsan ya, Ihsan. Ya itu minta tolong sah-sah aja, wajar kok. Bapak minta izin cantumkan gambar tersebut ya di jurnal Bapak. Oke Pak, iya siap dan sebagainya. Nanti Bapak cantumkan dia di referensi. Maksudnya gambar tersebut berasal dari Ihsan dengan judul
simulasi trainer, pembangkit solar cell, 2021, Politeknik, bla bla bla. Gitu. Oke, Bapak rasa cukup sampai di sini. Kalau banyak-banyak nanti muntah, lebih baik cukup. Kayak lagu cukup lebih baik. Ya. Ciptaan Lobra. Nggak pernah dengar? Nah, Kalau kalian belum pernah dengar ya terlaluan. Masa Bapak aja gaul kok lagu-lagu anak gaul sekarang. Kalian nggak gaul. saya itu lupa judul. Iya, judulnya cukup lebih baik. Lebih baik cukup, ya kan? Daripada kurang atau lebih. Nah itu. Nah, kalau kalian pahami kalimat itu sebenarnya ada filosofinya gitu. Jadi kita itu harus syukur nikmat, jangan kufur nikmat. Apa yang ada sekarang ini ya syukuri aja gitu loh. Baik itu rezeki, baik itu sakit dan sebagainya syukuri. Bukan begitu, Mir? Benar nggak, Mir? Iya, Pak. Nah, jadi don't look big for cover, jangan lihat dari covernya, jangan melihat buku dari covernya, lihat dari isi. Karena ada peribahasa Inggris mengatakan don't look don't look cover the book, kan gitu ya. Pastinya Bapak lupa ya. Nah, kalau nggak salah itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ada peribahasa don't look cover. Ada itu peribahasanya. Nah ini dia. Don't look the book just from the cover. Nah, ya. Don't look the book just from the cover. Jangan melihat buku dari covernya. Seperti itu. Jadi jangan lihat orang dari luarnya, lihat dari isinya. Ya kan? Kayak Bapak ini tampang serem tapi hatinya rinto loh. Kamu tahu rinto? Kenapa? Sabun. Sama kayak si Isan ini kan tampangnya serem nih. Wajah sangar tapi hatinya rinto gitu. Wow. Lihat aja Pak tuh foto profil gemisnya. Iya, itu ada eyeshadow-nya begitu ya kan. Itu deh. Oke, ini udah mau menjelang zuhur ya Bapak ucapkan isoma kita.